Suami pamit dinas dan mengunci gerbang dari luar. Begitu mobilnya hilang, anak tiriku yang lumpuh total tiba-tiba melompat dari kursi roda dan mematikan kompor gas. Dia menatapku tajam sambil berbisik, "Jangan teriak, ayah sengaja mau membakar kita." Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Suara mesin mobil sedan hitam itu menderu halus di pekarangan, memecah kesunyian pagi di kawasan elit yang sepi ini. Bayu, suamiku, tampak begitu sempurna dalam balutan kemeja biru laut yang licin tanpa celah. Aroma parfum mahalnya, campuran kayu cendana dan sedikit jeruk, masih menguar kuat, menciptakan ilusi keamanan yang selama ini membuai hari-hariku. "Ingat pesan Mas ya, Ran," ucapnya lembut, sembari merapikan anak rambut yang jatuh di pelipisku. Tangannya hangat, sentuhannya selalu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. "Dinas kali ini cuma 3 hari. Jangan kemana-mana. Kamu tahu kan, kondisi Dika tidak memungkinkan untuk diajak jalan-jalan, dan Mas nggak tenang kalau kamu tinggal dia sendirian." Aku mengangguk patuh. "Iya, Mas. Aku akan di rumah saja menemani Dika. Mas hati-hati di jalan, ya." Bayu tersenyum, senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta 2 tahun lalu. Seorang duda kaya, tampan, dan mapan yang mau menikahi gadis biasa sepertiku. Dia menoleh ke arah teras, tempat Dika duduk diam di kursi roda mahalnya. Anak tiri laki-lakiku itu berusia 10 tahun. Namun tubuhnya ringkih seperti anak usia 7 tahun. Kepala Dika terkulai miring ke kiri, air liur menetes perlahan membasahi bibir handuk yang terpasang di lehernya. Tatapannya kosong, menembus ruang hampa tanpa ekspresi. Dokter bilang, kerusakan otaknya permanen pasca kecelakaan yang merenggut nyawa ibu kandungnya 5 tahun lalu. Dia lumpuh total, tidak bisa bicara, dan hanya bisa merespons dengan kedipan mata yang acak. "Jaga Dika baik-baik. Dia satu-satunya peninggalan almarhumah yang Mas punya," ujar Bayu dengan nada yang tiba-tiba memberat, menyiratkan kesedihan seorang ayah yang setia. "Pasti, Mas. Aku sayang Dika seperti anakku sendiri," jawabku tulus. Bayu mengecup keningku lama, lalu masuk ke dalam mobil. Kaca jendela turun perlahan. "Oh ya, gerbang depan Mas kunci dari luar ya, sayang. Kemarin ada kabar perampokan di blok sebelah. Kunci cadangan ada di laci kerjaku, tapi kuncinya agak macet. Jadi sebaiknya jangan dibuka kalau tidak darurat. Biar Mas tenang kerjanya." Tanpa menunggu jawabanku, dia melajukan mobil menuju gerbang tinggi yang memisahkan istana kami dari dunia luar. Aku melihatnya turun sebentar, melilitkan rantai besi tebal di sela-sela pagar, lalu terdengar bunyi klik berat dari gembok besar yang dikunci. Mobil itu pun melaju, hilang di tikungan. Hening. Rumah besar ini seketika terasa mencekik begitu Bayu pergi. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis perasaan tidak nyaman yang mendadak menyergap dada. Mungkin itu hanya sindrom perpisahan sementara. Bukankah wajar seorang istri merasa sepi saat ditinggal suami dinas? Aku berbalik menghampiri Dika. "Ayo, Nak, kita masuk. Di luar mulai panas." Dika tidak bereaksi. Matanya tetap menatap lurus ke arah gerbang yang baru saja dikunci ayahnya. Aku mendorong kursi rodanya masuk ke ruang tengah yang luas dan berpendingin udara. Lantai marmer dingin memantulkan bayangan kami. Seorang ibu tiri muda dan anak yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Rutinitasku dimulai. Mengganti popok Dika, menyuapinya bubur saring, dan membacakan buku cerita. Bayu sangat disiplin soal jadwal Dika. Dia tidak mengizinkan kami mempekerjakan perawat karena alasan privasi. "Aku tidak mau orang asing melihat aib anakku," begitu katanya dulu. Sekitar pukul 11, saat aku sedang membacakan dongeng kancil, hidungku menangkap aroma asing. Sama, sangat tipis.
seperti bau telur busuk yang terbawa angin, bercampur dengan aroma pengharum ruangan lavender yang biasa kami pakai. Aku menghentikan bacaanku. "Dika, kamu pup?" tanyaku refleks, meski baru 1 jam lalu aku menggantinya. Aku memeriksa popoknya. Bersih. Aku bangkit, berjalan mengelilingi ruang tengah. Baunya timbul tenggelam. Firasatku mengatakan ini berasal dari dapur bersih yang menyatu dengan ruang makan. Namun, saat aku melangkah ke sana, semuanya tampak normal. Kompor tanam yang mewah itu terlihat mati. Tuas-tuasnya berada di posisi off. "Ah, mungkin hanya perasaanmu saja, Rania," gumamku pada diri sendiri. Teringat kata-kata Bayu yang sering ia ucapkan sambil tertawa renyah. "Kamu itu kadang parnoan, sayang. Suka lupa matikan keran, suka lupa taruh kunci. Makanya Mas harus ekstra jagain kamu." Ya, mungkin aku hanya paranoid. Mungkin ini bau selokan dari luar yang terbawa angin lewat ventilasi. Aku kembali duduk di sofa, melanjutkan membaca buku. Namun, 15 menit kemudian, kepalaku mulai terasa berat. Denyut halus muncul di pelipis kanan, menjalar ke belakang mata. Rasa kantuk yang tidak wajar mulai menyerang. Mataku terasa panas dan berat sekali untuk dikedipkan. Aneh, pikirku. Padahal aku tidur cukup semalam. Aku menatap Dika. Anak itu masih diam, tapi ada yang berbeda. Tangannya yang biasanya terkulai lemas di sandaran kursi roda, kini terlihat mengepal. Tidak, mungkin itu hanya kejang otot. Dokter bilang spastisitas otot memang biasa terjadi. "Ibu ambil minum dulu ya, haus," kataku pada Dika. Suaraku terdengar serak di telingaku sendiri. Aku memaksakan diri berdiri. Lantai rasanya bergoyang. Pandanganku sedikit berkunang-kunang. Bau itu kini bukan lagi samar. Baunya tajam, menyengat, menusuk hidung hingga ke pangkal tenggorokan. Ini jelas bukan bau selokan. Ini bau gas. Dengan panik yang mulai merayap, aku menyeret langkah gontai menuju dapur. Aku harus memeriksa tabung gas LPG 12 kg yang tersimpan di dalam kabinet bawah kompor. Jantungku berdegup kencang, berpacu dengan rasa pusing yang makin menjadi-jadi. Tanganku gemetar saat meraih pegangan pintu kabinet. Begitu pintu itu terbuka, suara desis halus terdengar mengerikan di telingaku. SSSSSH. Bau gas menyembur keluar, menghantam wajahku dengan keras. Regulatornya tampak miring, seolah tidak terpasang dengan benar, atau sengaja dilonggarkan. Ya Tuhan, pekiku tertahan. Aku mencoba menjangkau regulator itu untuk memutarnya, mencabutnya, melakukan apa saja untuk menghentikan desisan mematikan itu. Tapi kepalaku berputar hebat. Tubuhku limbung. Kakiku lemas seperti jeli. Aku merosot jatuh ke lantai dapur yang dingin. Oksigen di paru-paruku rasanya menipis dengan cepat. Hitam mulai merayap di tepian pandanganku. Dalam kesadaran yang timbul tenggelam, aku teringat Dika. Dika masih di ruang tengah. Aku harus menyelamatkan Dika. Tapi menggerakkan jari saja aku sudah tak sanggup. Aku tergeletak tak berdaya, menunggu maut menjemput dalam bentuk ledakan atau keracunan massal. Tepat sebelum mataku terpejam sepenuhnya, aku mendengar suara gesekan ban kursi roda. Lalu, suara langkah kaki. Bukan langkah kaki yang menyeret, tapi langkah kaki yang tegap, cepat, dan mantap. Bayangan seseorang berdiri di atasku. Apakah Bayu kembali? Aku memaksakan kelopak mataku terbuka sedikit. Sosok itu membungkuk di atas tabung gas. Tangannya bergerak cekatan, memutar regulator, mencabutnya dengan satu sentakan kuat, lalu melemparnya menjauh. Bunyi desis itu berhenti. Sosok itu berbalik menatapku. Itu Dika. Anak yang seharusnya lumpuh total itu kini berdiri tegak di hadapanku. Menatapku dengan sorot mata yang dingin, tajam, dan cerdas. Tidak ada lagi air liur. Tidak ada lagi leher yang terkulai. Bibirnya bergerak,
membisikkan sesuatu yang membuat darahku membeku, lebih dingin daripada lantai marmer tempatku terbaring. Tahan napasmu, Bu. Ayah bukan lupa, dia memang mau kita mati hari ini. Udara segar menyerbu masuk ke dalam paru-paruku dengan kasar, membuatku terbatuk-batuk hebat hingga air mata merembes keluar. Dadaku terasa sakit, seolah baru saja dipukul palu godam dari dalam. Namun, rasa sakit itu adalah tanda bahwa aku masih hidup. Aku berusaha bangun, bertumpu pada siku yang masih gemetar. Pemandangan di depanku sungguh di luar nalar. Jendela-jendela besar di ruang tengah dan dapur kini terbuka lebar. Angin kencang masuk, mengusir bau gas mematikan yang beberapa menit lalu hampir mencabut nyawaku. Dan di sana, berdiri sosok kecil itu. Dika. Anak yang selama 2 tahun ini kurus, kugendong ke kamar mandi, dan kusuapi makan, kini sedang berdiri di atas kursi makan. Tangannya yang mungil namun cekatan sedang memutar kipas angin dinding ke kecepatan maksimal, agar sirkulasi udara berputar lebih cepat. Gerakannya tangkas, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak terlihat seperti anak yang mengalami kerusakan saraf motorik. Dika. Panggilku lirih. Suaraku masih parau, tenggorokan terasa kering dan perih. Dia menoleh. Tatapan kosong dan rahang miring yang biasa kulihat sehari-hari lenyap tak berbekas. Wajahnya kini serius, alisnya berkerut tajam menatapku dengan sorot kedewasaan yang mengerikan untuk anak seusianya. Dia melompat turun dari kursi dengan pendaratan sempurna, lalu berjalan cepat ke arah kulkas. Dia mengambil botol air mineral dingin, membuka tutupnya, dan berlutut di sampingku. Minum, Bu. Sedikit-sedikit. Jangan langsung ditenggak, nanti muntah, perintahnya. Nada bicaranya tegas, datar, dan sangat terartikulasi. Tidak ada suara gumam tak jelas. Tidak ada air liur yang menetes. Tanganku gemetar hebat saat menerima botol itu. Aku menatapnya seolah dia adalah hantu. Apakah racun gas ini membuatku berhalusinasi? Apakah aku sebenarnya sudah mati dan ini adalah alam barzah? Kamu bisa jalan? Tanyaku terbata-bata setelah meneguk air. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Dika tidak langsung menjawab. Dia bangkit berdiri, berjalan menuju dapur, lalu kembali dengan membawa sebuah benda di tangannya. Itu adalah selang gas dan regulator yang tadi dia cabut. Fokus dulu ke sini, Bu. Pertanyaan ibu soal kakiku bisa ditunda, tapi nyawa kita tidak, ujarnya dingin. Dia menyodorkan ujung selang gas itu tepat ke depan wajahku. Lihat ini. Telunjuk kecilnya menunjuk pada klem besi pengikat selang. Klem ini tidak longgar karena usia. Lihat goresan baru di bautnya. Ini dilonggarkan paksa menggunakan obeng pipih. Dan karet penahan di dalam regulatornya hilang. Aku menyipitkan mata, masih pusing, berusaha mencerna ucapannya. Maksudmu, ayahmu lupa memasangnya dengan benar? Dika mendengus kasar. Sebuah senyum sinis yang tak pernah kuduga bisa muncul di wajah polosnya kini terukir jelas. Ayah tidak pernah lupa apapun, Bu. Ayah seorang arsitek yang perfeksionis. Dia bisa marah besar kalau ada satu buku saja yang miring di rak kerjanya. Apa masuk akal dia? Lupa, padahal yang menyangkut nyawa anak dan istrinya. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena keracunan, tapi karena ketakutan yang merayap dingin di punggungku. Jadi, dia sengaja. Gas bocor. Gerbang digembok dari luar. Jendela semua terkunci rapat sebelum dia pergi. Dan dia melarang ibu keluar rumah dengan alasan keamanan. Dika menjabarkan fakta-fakta itu seperti seorang detektif kawakan. Kalau aku benar-benar lumpuh seperti yang dia kira, dan ibu pingsan karena gas, satu percikan api kecil saja dari otomatisasi kulkas atau saklar lampu, rumah ini akan meledak. Boom! Dika menatapku lekat-lekat. Semua orang akan mengira itu kecelakaan. Kelalaian ibu rumah tangga yang lupa mematikan kompor. Ayah akan pulang, menangis di depan wartawan,
lalu mencairkan klaim asuransi jiwa ibu yang baru dia perbarui polisnya bulan lalu. Aku menggeleng kuat, air mata mulai mengalir deras. Penyangkalan adalah pertahanan terakhirku. Tidak mungkin Bayu mencintaiku, Dika. Dia suami yang baik. Dia merawatmu sendirian selama bertahun-tahun sebelum bertemu ibu. Dia tidak merawatku, Bu, potong Dika tajam. Suaranya bergetar menahan amarah. Dia memenjaraku. Dika mundur selangkah, menatap kedua kakinya sendiri. Aku tidak pernah lumpuh karena kecelakaan itu. Kakiku patah. Iya, tapi sudah sembuh total setahun setelah ibu kandungku meninggal. Tapi aku sadar, kalau aku terlihat sehat, kalau aku terlihat pintar, aku akan bernasib sama seperti ibuku. Apa maksudmu? Bisikku ngeri. Ibuku tidak mati karena kecelakaan mobil, Bu. Rem mobilnya blong karena selangnya dipotong. Aku ada di kursi belakang saat itu. Aku melihat ayah mengotak-atik kolong mobil sebelum kami berangkat. Aku selamat, ibu tidak. Dika menarik napas panjang. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk mati suri. Aku menjadi boneka cacat yang tidak berbahaya. Karena pembunuh tidak akan merasa terancam oleh sayur-sayuran, kan? Aku membekap mulutku. Tubuhku menggigil hebat. Cerita ini terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Namun kepingan puzzle di kepalaku mulai tersusun. Sikap Bayu yang kadang terlalu protektif. Larangannya agar aku tidak bekerja. Isolasi halus yang dia lakukan terhadapku dari teman-temanku. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah ketegangan di antara kami. Suara itu berasal dari ponselku yang tergeletak di atas meja kopi. Dika menoleh cepat ke arah ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan nama kontak yang kini terasa seperti nama malaikat pencabut nyawa, Suamiku Hati Merah 2. Wajah Dika berubah pucat, tapi matanya menyala waspada. Dalam sekejap, dia berlari, benar-benar berlari, menuju kursi rodanya. Dia melompat duduk, menyandarkan punggungnya, memiringkan kepalanya ke kiri, dan menjatuhkan rahang bawahnya. Dalam hitungan detik, sosok anak jenius yang dingin itu lenyap. Dika kembali menjadi anak lumpuh yang tak berdaya. "Angkat, Bu," bisik Dika, tapi bibirnya nyaris tidak bergerak. Suaranya datang dari celah gigi yang terkatup, sangat pelan namun penuh perintah. "Angkat sekarang. Jangan menangis. Jangan gemetar. Kalau dia curiga sedikit saja kita selamat, dia akan putar balik dan menghabisi kita dengan tangannya sendiri." Ponsel itu terus berdering, menuntut jawaban. Tanganku terulur meraih gawai pipih itu. Layarnya berkedip-kedip seolah menghitung mundur sisa hidupku. Aku menatap Dika. Dia hanya mengedipkan matanya satu kali, kode rahasia kami yang baru. Aku menekan tombol hijau, menempelkan benda dingin itu ke telinga, dan berusaha menelan isak tangis yang sudah di ujung lidah. "Halo, sayang," suara bariton Bayu terdengar dari seberang, begitu hangat, begitu menenangkan, dan begitu mematikan. "Kamu baik-baik saja di rumah? Kok suaramu terdengar napasnya ngos-ngosan begitu?" Jantungku rasanya berhenti berdetak mendengar pertanyaan Bayu. Suaranya di seberang sana terdengar begitu wajar. Namun kini di telingaku, setiap intonasi nadanya terdengar seperti belati yang sedang mengukur leherku. Dika masih duduk di kursi rodanya dengan posisi miring. Namun mata kirinya yang sedikit terbuka menatapku tajam, seolah mengirimkan sinyal bahaya, "Jangan salah bicara." Aku habis lari dari kamar mandi, Mas." Dustaku. Otakku bekerja keras mencari alasan yang masuk akal. Tadi aku dengar suara gelas jatuh. Ternyata kucing tetangga masuk lewat jendela dapur. Hening sejenak di ujung sana. Aku bisa mendengar deru napas Bayu yang tertahan. Apakah dia percaya? "Kucing?" tanyanya. Nadanya sedikit menurun, terdengar kecewa. "Loh, bukannya semua jendela sudah Mas kunci rapat? Kok bisa ada kucing masuk? Kamu buka jendela ya, Ran?" Pertanyaan itu menjebak.
Jika aku bilang aku membuka jendela, dia akan tahu gasnya sudah keluar. Jika aku bilang tertutup, dia akan curiga kenapa aku tidak mati lemas. Mungkin kuncinya kurang pas. Mas, tadi terbuka sedikit tertiup angin. Jawabku cepat, mencoba terdengar lugu seperti Rania yang dia kenal. Tapi sudah kututup lagi kok. Tenang saja. Oh begitu, jawabnya lambat. Ya sudah. Kamu istirahat saja. Jangan lupa cek kompor ya. Perasaan Mas nggak enak. Takut ada kebocoran atau apa. Kamu kan kadang penciumannya kurang tajam kalau lagi pilek. Gas lighting itu. Dia sedang menanamkan alibi. Jika nanti polisi menemukan mayatku hangus terbakar, dia akan bersaksi bahwa dia sudah memperingatkanku lewat telepon. Tapi aku yang lalai. Iya, Mas. Semuanya aman. Mas kerja yang tenang ya, kataku dengan bibir bergetar menahan muak. I love you, Rania. Love you too, Mas. Sambungan terputus. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh berdebum ke karpet tebal. Kakiku lemas seketika. Aku merosot duduk di lantai, memeluk lutut, dan tangisku pecah tanpa suara. Berhenti menangis, Bu. Suara Dika kembali terdengar tegas. Dia menegakkan kepalanya, mengusap sisa air liur buatan di dagunya dengan punggung tangan. Dia menjalankan kursi rodanya mendekatiku, lalu menepuk pundakku pelan. Dia kecewa ibu masih hidup, kata Dika datar. Nada suaranya tadi, itu nada orang yang rencananya gagal. Aku menepis tangan Dika kasar. Rasa syok membuat emosiku tidak stabil. Cukup, Dika. Jangan bicara begitu soal ayahmu. Mungkin regulator itu memang rusak karena usia. Mungkin kamu salah paham soal kematian ibumu. Bayu itu orang yang lembut, Dika. Dia memungutku dari keluarga miskin, dia memuliakanku. Dia memungutmu karena ibu yatim piatu dan tidak punya kerabat yang akan menuntut jika ibu mati mendadak. Bentak Dika. Suara anak kecil itu menggelegar di ruang tengah yang luas, membungkam tangisanku. Dika menatapku dengan sorot mata yang menyeratkan rasa lelah luar biasa. Ibu pikir kenapa dia melarang ibu berteman dengan tetangga? Kenapa dia tidak suka ibu ikut arisan? Kenapa dia memecat semua pembantu sebulan sebelum menikahi ibu? Aku terdiam. Semua pertanyaan itu punya jawaban yang selalu diberikan Bayu. Aku ingin kita punya privasi, sayang. Aku ingin menikmati waktu berdua saja. Dulu itu terdengar romantis. Sekarang, itu terdengar seperti isolasi penjara. Ibu masih menyangkal. Dika merogoh saku celana pendeknya, saku yang kupikir hanya berisi sapu tangan, dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam. Itu sebuah perekam suara digital mini. Selama ini, saat ayah pikir aku cuma sebongkah daging tak bernyawa di kursi roda, dia bebas menelepon siapa saja di depanku. Ujar Dika sambil menekan tombol play. Suara Bayu terdengar jernih dari alat kecil itu. Sepertinya rekaman ini diambil beberapa hari yang lalu. Iya, Pak Notaris. Polis asuransinya sudah aktif kan? Bagus. Totalnya 5 miliar kalau meninggal karena kecelakaan domestik? Oke. Saya pastikan minggu depan semuanya beres. Saya butuh dana itu cair cepat buat nutup utang judi saya di Makau. Istri saya? Ah, dia gampang diatur. Dia bodohnya minta ampun. Dunia di sekitarku runtuh. Langit-langit rumah mewah ini serasa ambruk menimpaku. Kata, bodoh, itu diucapkan dengan nada meremehkan yang sangat menyakitkan. Diiringi tawa kecil yang biasa kudengar saat kami menonton komedi di TV. Suami yang kupuja, yang kuanggap pangeran penyelamat hidupku, ternyata hanyalah monster yang terlilit utang judi. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat bukan karena sisa gas, tapi karena kenyataan pahit yang menghantam ulu hati. Dia bilang aku bodoh. Bisikku hampa. Dia salah. Potong Dika cepat. Dia menggenggam tanganku erat. Tangan kecilnya terasa kasar.
Mungkin karena sering latihan menggerakkan kursi roda diam-diam. Ibu tidak bodoh. Ibu cuma terlalu baik. Dan orang jahat selalu memanfaatkan orang baik. Dika menatap jam dinding. Kita punya masalah baru, Bu. Dia tadi curiga kenapa ibu tidak keracunan. Dia pasti akan memantau kita. Memantau bagaimana? Dia kan sedang di jalan tol. Tanyaku bingung, masih berusaha mengumpulkan kewarasan. Dika menunjuk ke sudut ruangan, tepat di atas lemari hias kristal yang tinggi. Di sela-sela tumpukan bunga artifisial yang rimbun, ada satu titik kecil yang berkilau memantulkan cahaya lampu. Kamera pengintai, desis Dika. Dia memasangnya seminggu lalu. Dia bilang itu sensor gerak untuk alarm. Kan? Bohong. Itu kamera yang terhubung langsung ke ponselnya. Darahku tersirap. Aku refleks hendak menoleh ke arah kamera itu. Jangan lihat ke sana, seru Dika tertahan. Dia menarik tanganku agar tetap menunduk. Dengar, Bu. Kemungkinan besar dia sedang membuka aplikasinya sekarang untuk melihat kenapa ibu masih bisa angkat telepon. Kalau dia lihat aku berdiri tegak seperti ini, atau kalau dia lihat ibu sehat walafiat, dia akan tahu rencananya gagal total. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku panik. Kita harus memberinya pertunjukan. Mata Dika berkilat licik. Kita harus membuatnya percaya bahwa ibu sedang sekarat perlahan-lahan. Buat dia merasa menang, supaya dia tidak putar balik sekarang juga. Belum sempat aku menjawab, ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi pesan, chat, masuk. Aku melirik layar dengan gemetar. Pesan dari Bayu. Suamiku hati merah 2. Sayang, kok aku cek CCTV ruang tengah gelap? Lampunya mati ya? Coba kamu nyalakan, aku mau lihat kondisi Dika. Dika membaca pesan itu dari balik bahuku. Wajahnya menegang. Dia sedang mengetes kita, bisik Dika. Lampu tidak mati. Dia yang mematikan fitur inframerahnya dari jauh supaya layarnya gelap, memancing ibu untuk bergerak di depan kamera. Dika mendongak menatapku, lalu dengan gerakan cepat dia merobek sedikit kerah bajunya sendiri, hingga terlihat berantakan. Bu, tampar aku, perintahnya. Apa? Tampar aku. Lalu jatuhkan badan ibu di sofa. Beraktinglah seolah ibu sedang pusing hebat, dan emosi ibu tidak stabil karena keracunan gas. Marahi aku di depan kamera itu. Sekarang. Tanganku melayang di udara. Gemetar hebat, menahan beban moral yang nyaris meremukan tulang-tulang jariku. Di hadapanku, Dika membusungkan dadanya, matanya menatapku nyalang, penuh tantangan sekaligus permohonan yang mendesak. Lakukan, Bu. Sekarang atau kita mati, desisnya. Aku memejamkan mata, menggigit bibir hingga terasa amis darah, lalu mengayunkan tangan. Plah, suara tamparan itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Telapak tanganku terasa panas, namun hatiku jauh lebih perih. Wajah Dika terpaling ke samping. Pipinya memerah instan. Dalam sepersekian detik, Dika mengubah wajahnya. Mulutnya terbuka lebar, suara raungan, "Ah," yang sumbang dan memilukan keluar dari tenggorokannya. Air mata buatan, atau mungkin asli karena rasa sakit itu, meleleh membasahi pipinya. Dia kembali menjadi anak cacat yang malang. Aku langsung masuk ke dalam peran. Rasa pusing akibat gas tadi kujadikan modal akting. Aku menjerit histeris, melampiaskan semua ketakutan dan amarahku. "Diam kamu, Dika, diam!" teriakku sambil memegangi kepala, berjalan sempoyongan di depan lemari hias tempat kamera terkutuk itu bersembunyi. Kepalaku sakit sekali. Gara-gara kamu, gara-gara bau ini, aku jadi gila. Aku menghempaskan tubuhku ke sofa panjang, berguling gelisah sambil memukul-mukul bantal. Mas Bayu, tolong aku, kepalaku mau pecah." Racauku, memastikan suaraku cukup keras untuk ditangkap mikrofon kamera. Beberapa detik yang menyiksa berlalu.
Ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. Dengan napas tersengal yang kubuat-buat, aku meraih gawai itu. Pesan baru dari suamiku hati merah 2. Sayang, kamu kenapa? Mas lihat di kamera kamu kok teriak-teriak? Kamu sakit? Kalau pusing, coba tidur saja di sofa. Jangan marahi Dika, kasihan dia kaget. Pintunya jangan dibuka dulu ya, takut ada orang jahat. Mas segera pulang kok. Bohong, Mas masih macet. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Dia melihatnya. Dia menonton pertunjukan ini. Dan yang paling mengerikan, dia menyuruhku, tidur saja, dan jangan buka pintu. Instruksi halus agar aku tetap menghirup sisa gas beracun itu sampai mati dalam tidur. Dika, yang masih sesenggukan di kursi rodanya, perlahan menghentikan tangisnya saat melihat aku meletakkan ponsel. Dia memberikan kode mata, lirik ke kiri. Aku mengikuti arah matanya. Dia menunjuk ke arah koridor menuju dapur kotor dan kamar mandi pembantu yang sudah lama tidak terpakai. Kelet, bisik Dika tanpa suara. Aman. Aku mengangguk samar. Masih dengan akting sempoyongan, aku bangkit. Aku mau muntah. Erangku keras-keras. Minggir kamu, Dika. Aku berlari kecil menuju koridor belakang, melewati jangkauan kamera di ruang tengah. Begitu sampai di depan pintu kamar mandi pembantu yang sempit dan lembab, Dika sudah menggelindingkan kursi rodanya dengan kecepatan kilat menyusulku. Kami berdua masuk, dan Dika segera mengunci pintu grendel dari dalam. Di ruangan 2x2 meter yang berbau kapur barus ini, topeng kami akhirnya runtuh. Aku merosot di samping bak mandi yang kering, menangis sejadi-jadinya tanpa suara. Maafkan ibu, Dika. Maafkan ibu tadi menamparmu. Dika tidak mempedulikan permintaan maafku. Dia justru sibuk mengeluarkan sebuah tablet tipis yang disembunyikan di balik sandaran punggung kursi rodanya, tempat yang dia modifikasi sendiri. Jari-jari kecilnya menari lincah di atas layar. Simpan air mata ibu, katanya dingin, meski pipinya masih merah bekas tamparanku. Ibu akan butuh itu untuk nanti. Sekarang, lihat ini. Dika menyodorkan tablet itu ke wajahku. Aku sudah meretas cloud dan sinkronisasi chat ayah sejak sebulan lalu. Aku tahu dia punya rencana jahat, tapi aku tidak pernah bisa membuktikannya secara konkret sampai hari ini. Saat dia membuat kesalahan fatal dengan tidak mematikan sinkronisasi data di tablet lamanya ini. Layar tablet itu menampilkan aplikasi pesan berwarna hijau. Bukan percakapan dengan klien, bukan dengan rekan kerja. Itu adalah percakapan intens dengan kontak bernama Clara Interior Design. Mataku menelusuri baris demi baris pesan itu, dan setiap katanya menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam. Bayu, gasnya sudah kupasang longgar. Si idiot dan si bodoh itu terkurung di dalam. Sekarang aku OTW pura-pura dinas. Dikirim 2 jam yang lalu. Clara, yakin aman? Mas, kalau gagal gimana? Aku nggak mau nunggu jandamu lebih lama lagi loh. Tiket ke Paris udah aku booking buat minggu depan. Bayu, tenang, sayang. Rania itu naif. Dia nggak bakal curiga. Kalaupun dia nggak mati karena gas, dia bakal pingsan dan nggak sengaja nyenggol lilin aromaterapi yang kunyalakan di meja sebelah sofa. Rumah itu bakal jadi abu. Kita cairkan asuransinya, terus kita nikah di Eropa. Bye-bye kemiskinan. Clara, haha, jahat banget sih kamu. Tapi aku suka. Love you, calon suami kaya raya. Bayu, love you more. Sabar ya, paling sejam lagi ada berita kebakaran. Di bawah percakapan itu, ada sebuah foto yang baru saja dikirim Clara. Foto tes kehamilan dengan 2 garis merah. Clara, bonus buat kamu. Junior is coming. Duniaku gelap. Benar-benar gelap. Rasa cintaku, pengabdianku selama 2 tahun ini,
Ketulusanku merawat anaknya, semuanya dibalas dengan rencana pembunuhan yang begitu keji. Dia tidak hanya ingin membunuhku demi uang. Dia ingin membunuhku demi menggantikanku dengan wanita lain dan anak barunya. Dan dia menyebut Dika, anak kandungnya sendiri, sebagai si idiot. Rasa sesak di dadaku bukan lagi karena sedih. Itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membakar, dan tajam. Aku menatap layar itu lekat-lekat, merekam setiap kata jahanam itu ke dalam memori otakku. Air mataku berhenti mengalir. Napasku yang tadi tersengal kini menjadi tenang, namun berat dan dalam. Ibu. Panggil Dika pelan, mungkin takut melihat perubahan ekspresiku yang mendadak kaku. Aku menoleh menatap anak tiriku itu. Tidak ada lagi Rania yang lemah lembut. Tidak ada lagi Rania yang penurut. Dika, suaraku terdengar rendah, bergetar bukan karena takut, tapi karena dendam yang baru saja lahir. Apakah tablet ini bisa merekam wajah kita sekarang? Dika mengangguk bingung. Bisa? Kenapa? Rekam aku, perintahku. Aku menghapus sisa air mata di pipi dengan kasar. Kita tidak akan mati hari ini. Dan kita tidak akan lari. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap ke daging telapak tangan. Dia ingin melihat rumah ini terbakar? Baik, kita akan berikan dia api yang sesungguhnya. Keluar dari kamar mandi sempit itu, rasanya seperti melangkah kembali ke medan perang tanpa senjata. Bau gas memang sudah menipis karena jendela terbuka, tapi aroma pengkhianatan yang busuk ini memenuhi setiap sudut rumah. Ingat, Bu, bisik Dika sambil menarik ujung bajuku pelan. Ibu bukan Rania yang kuat. Ibu adalah Rania yang keracunan gas, pusing, dan setengah sadar. Buat matanya sayu. Jangan fokus ke kamera. Aku mengangguk lemah. Kakiku melangkah gontai menuju sofa ruang tengah, tempat panggung sandiwara kami digelar. Aku mengacak-acak rambutku, membiarkan beberapa helai menempel di dahi yang berkeringat dingin. Wajahku memang sudah pucat tanpa perlu riasan. Rasa mual mengetahui suamiku ingin membunuhku sudah cukup menguras darah dari pipiku. Baru saja aku menjatuhkan tubuh ke sofa, ponsel di meja bergetar panjang. Nada dering khusus yang dulu selalu membuat hatiku berbunga-bunga, kini terdengar seperti sirene kematian. Panggilan video, suamiku hati merah 2. Dia menelepon, desisku panik. Angkat, perintah Dika. Dia segera memposisikan dirinya di kursi roda, sedikit di belakangku, kembali ke mode patung rusak. Tanganku gemetar hebat saat menekan ikon kamera hijau. Wajah Bayu muncul di layar 6 inci itu. Dia berada di dalam mobil, latar belakangnya jalan tol yang bergerak cepat. Wajahnya, Tuhan, wajah itu masih sama tampannya, dihiasi senyum cemas yang begitu meyakinkan. Jika aku tidak membaca pesan biadabnya dengan Clara tadi, aku pasti akan luluh melihat ekspresi khawatirnya. Ya ampun, sayang, wajahmu pucat sekali. Serunya begitu melihatku di layar. Suaranya terdengar panik, tapi mataku yang kini sudah terbuka lebar bisa menangkap kilatan antisipasi di bola matanya. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Mas. Rintihku, membiarkan suaraku pecah. Aku nggak kuat, Mas. Pusing banget, perutku mual. Kamu kenapa sih? Masih bau gas? Tanyanya cepat. Baunya muter-muter terus di kepala. Jawabku lirih, memejamkan mata seolah tak kuat menatap layar. Aku mau tidur aja rasanya, ngantuk banget. Sudut bibir Bayu berkedut sedikit. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat, tapi aku menangkapnya. Dia senang. Dia pikir, ngantuk, itu adalah tanda-tanda hipoksia atau kekurangan oksigen fatal sebelum ajal menjemput. Ya sudah, sayang, jangan dipaksakan bangun, bujuknya dengan nada selembut sutra. Mungkin kamu cuma butuh istirahat panjang. Tidur saja di sofa itu ya, jangan kemana-mana.
biar tenaganya pulih. Kata-kata itu, istirahat panjang. Dia sedang menidurkanku untuk selamanya. Tapi Dika. Aku mengarahkan kamera ponsel sedikit ke belakang, memperlihatkan Dika yang terkulai dengan mata melotot kosong dan mulut sedikit terbuka. Dika belum makan siang. SSST, nggak apa-apa, potong Bayu cepat, nada suaranya sedikit meninggi, tidak sabar. Dika kuat kok, puasa sebentar. Yang penting kamu dulu. Kamu tidur ya. Sayang, demi Mas, kamu istirahat ya. Air mataku menetes. Bukan akting. Ini air mata kepedihan melihat pria yang pernah berjanji sehidup semati di depan penghulu, kini membujukku untuk menjemput maut demi selingkuhannya yang hamil. Iya, Mas, aku tidur. Bisikku pasrah. Bagus. Mas sayang kamu. Mimpi indah ya, Rania, ucapnya. Kalimat perpisahan. Klik. Sambungan terputus. Begitu layar ponsel gelap, pertahananku hancur. Aku melempar ponsel itu ke bantal sofa dan berlari ke wastafel dapur bersih. Aku memuntahkan isi perutku, cairan bening pahit bercampur empedu. Tubuhku terguncang hebat. Rasanya jijik. Aku merasa kotor pernah disentuh oleh tangan yang merencanakan pembunuhan ini. Depresi yang hitam pekat menyelimutiku. Aku sendirian di rumah besar ini, terkurung bersama seorang anak kecil, melawan monster yang memegang kunci segalanya. Bagaimana jika rencana kami gagal? Bagaimana jika dia punya rencana cadangan? Bagaimana jika malam ini adalah malam terakhirku bernapas? Aku merosot duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Isak tangis putus asa mulai keluar dari tenggorokanku. Berhenti mengasihani diri sendiri. Suara Dika terdengar lagi. Kali ini tidak ada nada memerintah. Hanya nada dingin dan realistis. Roda kursinya berdecit mendekatiku. Ibu boleh menangis nanti kalau dia sudah membusuk di penjara. Sekarang, bangun. Aku mendongak, menatap Dika dengan mata bengkak. Aku takut. Dika, dia suamiku. Kenapa dia tega? Karena dia iblis, jawab Dika singkat. Dika kembali sibuk dengan tabletnya. Jari-jari kecilnya menggeser layar dengan cepat. Aku sedang melacak posisi GPS mobilnya lewat aplikasi yang tertanam di sistem navigasi mobil. Seharusnya dia sudah menjauh ke arah Cikampek. Aku mencoba bangkit, menyeka mulutku dengan tisu. Dia percayakan tadi? Dia suruh aku tidur. Sepertinya percaya. Tiba-tiba jari Dika berhenti bergerak di atas layar tablet. Matanya membelalak. Wajahnya yang tadi tenang, kini berubah tegang. Pucat pasi. Dika? Kenapa? Tanyaku waspada, merasakan atmosfer ruangan yang mendadak berat. Dika menelan ludah. Dia mengangkat tablet itu, memperlihatkan peta digital dengan satu titik merah berkedip. Bu. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Titik ini mobil ayah. Aku menyipitkan mata. Kenapa? Dia sudah jauh kan? Tidak. Dika menggeleng pelan, matanya menatapku horor. Dia baru saja keluar di pintu tol terdekat. Dan sekarang titiknya memutar balik. Arahnya kembali ke sini. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Dia tahu. Bisik Dika. Ada yang salah dengan akting ibu tadi. Atau mungkin dia curiga kenapa jendela di belakang ibu tadi terlihat sedikit ternganga di video. Dia tidak jadi pergi dinas. Dika menatap jam dinding, lalu menatapku. Dia akan sampai di sini dalam waktu 20 menit. Dan kalau dia pulang dan melihat kita masih hidup tanpa ada kebakaran, dia tidak akan pakai gas lagi. Dia akan menghabisi kita secara manual. 20 menit, pekikku tertahan. Kakiku yang tadi lemas mendadak dialiri adrenalin yang membakar. Kita harus lari, Dika. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Kita panjat pagar belakang, atau teriak minta tolong ke satpam kompleks.
"Percuma, Bu," bentak Dika keras, menyadarkanku dari kepanikan buta. Satpam pos depan jaraknya 1 kilometer. Pagar belakang tingginya 3 meter dengan kawat berduri. Dan pagar depan. Ibu lupa? Dia menggemboknya dengan rantai kapal. Kita terkurung. Aku berlari ke jendela depan, mengintip dari balik tirai tipis. Rantai besi melilit gerbang hitam yang kokoh itu. Kami seperti tikus dalam perangkap, menunggu ular datang memangsa. Lalu kita pasrah saja dibunuh? Tanyaku putus asa, berbalik menatap Dika. Dika menggeleng. Wajah anak itu mengeras. Sorot matanya bukan lagi sorot mata anak kecil, melainkan sorot mata prajurit yang terpojok. Tidak. Kita tidak lari. Kita sambut dia. Dika memutar kursi rodanya cepat menuju lemari bufet di bawah televisi. "Bantu aku geser ini, Bu. Cepat." Aku tidak banyak tanya. Dengan sisa tenaga, aku mendorong lemari jati berat itu. Di balik lemari, tepat di bagian dinding yang tertutup, ada sebuah lubang ventilasi rendah yang jerujinya sudah longgar. "Buka jerujinya," perintah Dika. Aku menarik jeruji besi itu. Di dalamnya, terselip sebuah kotak peralatan memancing tua milik Bayu yang katanya sudah hilang tahun lalu. Dika menarik kotak itu keluar. "Ini kejutan untuknya," gumam Dika sambil membuka kuncinya. Mataku terbelalak melihat isinya. Bukan kail atau senar pancing. Di dalam kotak itu terdapat berbagai macam benda yang dikumpulkan Dika secara diam-diam. Sebuah palu kecil, cutter berkarat, semprotan merica buatan sendiri, botol parfum bekas berisi cairan cabai, dan yang paling mengejutkan sebuah alat setrum, stun gun, genggam berwarna hitam. "Dari mana kamu dapat ini?" bisikku ngeri. "Ini milik ayah. Dia membelinya untuk jaga diri di mobil. Aku mencurinya saat dia mabuk 6 bulan lalu." Dia pikir alat ini hilang di tempat pencucian mobil. Jelas Dika cepat sambil mengecek daya alat itu. Suara BZCT listrik biru terdengar mengerikan sekaligus menenangkan. Baterainya masih penuh. Dika menyerahkan alat setrum itu padaku. "Pegang ini, Bu. Ini satu-satunya kesempatan Ibu. Kalau dia mendekat, jangan ragu. Tempelkan ke lehernya, tekan tombolnya sampai dia jatuh." Aku memegang benda dingin itu dengan tangan gemetar. Membayangkan harus menyakiti suamiku sendiri. Pria yang pernah memelukku tidur setiap malam, membuat perutku mual. Tapi bayangan pesan, chat, tentang rencananya membakar kami hidup-hidup menghapus keraguanku. Sekarang, dengarkan rencananya. Dika menatapku tajam. Kita tidak bisa menyerangnya di ruang tengah. Ada kamera. Dia pasti akan mengecek rekaman begitu masuk mobil untuk memastikan posisi kita. Jadi, kita bersembunyi di titik buta. Kamar mandi pembantu terlalu sempit untuk perlawanan. Kita akan bersembunyi di pantry, dapur bersih, bawah tangga. Di sana gelap, sempit, dan yang terpenting tidak terjangkau sudut pandang kamera CCTV ruang tengah. Tapi bagaimana kalau dia tidak ke sana? Dia pasti ke sana. Senyum Dika miring, licik. Karena aku akan meninggalkan kursi rodaku di depan pintu pantry. Dia akan berpikir aku jatuh dari kursi roda dan merangkak ke sana, atau ibu menyeretku ke sana untuk bersembunyi. Ide itu brilian sekaligus gila. Kami bergerak cepat. Bak pasukan khusus, kami merapikan sedikit kekacauan di ruang tengah agar terlihat wajar. Dika melompat turun dari kursi rodanya. Dengan susah payah, kami mendorong kursi roda kosong itu hingga terguling di depan pintu pantry yang sedikit terbuka, menciptakan ilusi kepanikan. Aku dan Dika masuk ke dalam kegelapan pantry. Kami berjongkok di balik meja island, di antara tumpukan kardus stok makanan. Napasku memburu. Dika menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya dingin. 5 menit berlalu. Hening. 10 menit. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu. 15 menit.
Terdengar suara ban mobil menggilas kerikil di depan rumah. Jantungku rasanya mau melompat keluar dari kerongkongan. Dia datang. Suara mesin mobil mati. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi logam beradu, suara rantai gerbang yang dibuka. Dia tidak membunyikan klakson. Dia tidak memanggil namaku. Dia datang dalam diam, seperti pencuri di rumahnya sendiri. Pintu utama terbuka pelan. Langkah kaki terdengar di lantai marmer. Tap, tap, tap. Langkah sepatu pantofel mahal yang biasa kudengar sepulang kerja, kini terdengar seperti langkah algojo. Rania, panggilnya. Suaranya datar, dingin. Tidak ada nada cemas seperti di telepon tadi. Tidak ada jawaban. Rumah sunyi senyap. Dika, panggilnya lagi. Dia melangkah masuk lebih dalam. Dari celah sempit di bawah meja pantry, aku bisa melihat bayangan kakinya bergerak menuju ruang tengah. Dia berhenti sejenak, mungkin melihat sekeliling, mengecek apakah ada tanda-tanda kehidupan. Sialan, umpatnya pelan. Baunya sudah hilang. Dia menyadari jendela terbuka. Bayangannya bergerak lagi. Dia berjalan menuju kursi roda yang terguling di depan tempat persembunyian kami. Dia berhenti tepat di depan pintu pantry. Jarak kami hanya terpisah selembar pintu tipis yang tidak tertutup rapat dan meja island. Aku mencengkeram alat setrum itu sekuat tenaga. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Kalian main petak umpet? Ya, kekehnya. Suara tawa yang kering dan tanpa emosi. Keluar, Rania. Aku tahu kamu belum mati. Gasnya kurang banyak. Ya. Tiba-tiba, sebuah benda logam berat jatuh ke lantai marmer dengan suara berdenting nyaring. Klang. Aku mengintip sedikit. Di tangan kanannya, Bayu tidak memegang tas kerja. Dia memegang sebuah kunci roda besi panjang yang berkilau ditimpa cahaya lampu. Dia tidak datang untuk menolong. Dia datang untuk memastikan tidak ada saksi mata yang tersisa. Bayu melangkah maju, kakinya menendang kursi roda Dika hingga terpelanting menabrak dinding. Dika, anak cacat yang menyusahkan, geramnya sambil melangkah masuk ke area dapur bersih. Keluar kamu. Papa mau kasih obat tidur permanen. Dia sudah berada 2 langkah dari tempat kami berjongkok. Punggungnya menghadap kami saat dia memeriksa lemari kabinet di seberang. Dika menyikut lenganku keras. Sekarang, aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanian seorang istri yang dikhianati, dan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Aku bangkit dari persembunyian, alat setrum di tangan kanan menyala dengan suara BZZT yang tajam. Aku di sini, Mas, teriakku. Bayu berbalik, matanya membelalak kaget. Kunci roda di tangannya terangkat. Namun, sebelum dia sempat mengayunkan besi itu, aku menerjang maju. Suara BZZZT yang nyaring dan menakutkan memenuhi dapur sempit itu, diikuti oleh jeritan kesakitan yang bukan berasal dari mulutku. Alat setrum di tanganku menempel tepat di leher samping Bayu. Tubuh pria tegap itu mengejang hebat. Matanya membelalak putih, urat-urat lehernya menonjol, dan kunci roda besi yang tadi ia genggam terlepas, jatuh berdentang keras di lantai marmer. Bayu ambruk seperti pohon tumbang. Tubuhnya menghantam lantai dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Aku mundur selangkah, napasku memburu, tanganku gemetar hebat hingga alat setrum itu nyaris terlepas. Aku menatap tubuh suamiku yang tergeletak di sana, mengerang pelan dengan tubuh yang masih sedikit menyentak-nyentak akibat sisa aliran listrik. Maafkan aku, Mas. Bisikku refleks. Kebiasaan lama sebagai istri penurut bodoh itu masih tersisa. Aku merasa bersalah telah menyakitinya. Jangan minta maaf. Setrum lagi, Bu, sampai dia pingsan total. Teriak Dika dari belakangku. Teriakan Dika menyadarkanku, tapi terlambat sedetik. Saat aku hendak maju kembali untuk memberikan sengatan kedua, tangan besar Bayu bergerak secepat kilat menyambar pergelangan kakiku. Cengkeramannya kuat sekali,
seperti catut besi. Dasar jalang. Geramnya dengan suara parau yang mengerikan. Bayu menyentak kakiku. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Kepala belakangku menghantam lantai keramik. Pandanganku berkunang-kunang. Alat setrum itu terlempar jauh dari jangkauan. Bayu mencoba bangkit, meski tubuhnya masih sempoyongan. Wajahnya merah pada menahan amarah. Matanya menatapku dengan sorot pembunuh murni. Dia merangkak ke arahku, tangannya terulur hendak mencekik leherku. Mati kamu, Rania. Aku memejamkan mata, mengangkat tangan untuk menangkis serangan yang tak terelakkan itu. Krot, tiba-tiba terdengar bunyi semprotan cairan, diikuti bau pedas yang menyengat seketika. Aarg, mataku, panas. Bayu menjerit histeris, melepaskan cengkeramannya dari kakiku dan berguling memegangi wajahnya. Dika berdiri di sana, memegang botol parfum bekas yang berisi air cabai racikannya. Dia menekan pemicu semprotan itu berkali-kali tepat ke wajah ayahnya tanpa ampun. Lari, Bu, ke kamar atas. Cepat, perintah Dika. Aku tidak membuang waktu. Adrenalin mengambil alih rasa sakit di kepalaku. Aku bangkit, menyambar tangan kecil Dika, dan kami berlari keluar dari dapur. Kami menaiki tangga melingkar yang megah itu dengan langkah 1000. Di belakang kami, terdengar suara Bayu yang meraung-raung seperti binatang buas yang terluka, menabrak meja dan kursi karena buta sementara. Aku bunuh kalian. Aku cincang kalian berdua, ancamnya menggema ke seluruh penjuru rumah. Kami sampai di lantai 2, langsung masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan palsuku. Aku membanting pintu jati tebal itu dan memutar kunci ganda. Tak cukup dengan itu, aku menyeret meja rias berat untuk mengganjal pintu. Napas kami berdua terdengar kasar di ruangan yang hening itu. Aku merosot duduk di lantai, bersandar pada kaki tempat tidur. Tubuhku gemetar tak terkendali. Rasa takut itu kembali datang, kali ini lebih mencekam. Kami terjebak. Jendela kamar ini teralis besi permanen. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu yang baru saja kami kunci, dan di balik pintu itu ada monster yang sedang murka. Kita mati, Dika. Kita mati. Racauku sambil memeluk lutut. Dia akan mendobrak pintu. Dia akan membunuh kita pelan-pelan. Dika berjalan tertatih mendekatiku. Kakinya yang kecil tampak lecet karena berlari tanpa alas kaki tadi. Dia tidak menangis. Dia menatapku datar. Ibu mau menyerah? Tanyanya dingin. Kita tidak punya senjata lagi. Alat setrumnya tertinggal di bawah. Isakku. Dika menarik napas panjang, lalu melakukan sesuatu yang membuatku terhenyak. Dia menampar pipiku. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku berhenti menangis karena kaget. Lihat aku, Bu, bentak Dika. Lihat aku. Aku menatap mata anak 10 tahun itu. Mata yang menyimpan dendam bertahun-tahun atas kematian ibunya. Ibu Rania yang cengeng harus mati di dapur tadi. Kalau ibu masih jadi wanita lemah yang berharap dikasihani, kita berdua memang akan mati malam ini. Ayah tidak akan berhenti. Dia sudah melihat kakiku normal. Dia sudah tahu ibu tahu rencananya. Tidak ada jalan kembali. Dika menunjuk ke arah pintu yang diganjal meja rias. Di balik pintu itu bukan suamimu lagi. Itu orang asing yang ingin harta ibu. Itu orang yang menyebut ibu, bodoh, di depan selingkuhannya. Apa ibu terima dibilang bodoh? Apa ibu terima mau dibakar seperti sampah? Kata-kata itu membakar sesuatu di dalam dadaku. Rasa takut yang dingin perlahan berubah menjadi bara api yang panas. Bayangan pesan, chat, Bayu dengan Clara kembali melintas di benakku. Rania itu naif. Dia bodohnya minta ampun. Aku perlahan berdiri, menghapus air mata dengan punggung tangan, kali ini dengan gerakan kasar dan final. Aku berjalan menuju cermin besar di lemari pakaian.
Aku melihat pantulan diriku. Rambut berantakan, dahi memar, baju terkoyak sedikit di bahu. Tapi mataku tidak lagi sayu. Aku bukan lagi Rania si yatim piatu yang haus kasih sayang. Aku bukan lagi istri penurut yang bisa dibodohi dengan kata-kata manis dan janji palsu. Aku berbalik menatap Dika. Kamu benar. Rania yang lama sudah mati keracunan gas. Aku berjalan menuju lemari besi, brankas, kecil yang tertanam di dinding, di balik lukisan pemandangan. Dika, kamu ingat pas kode ulang tahun pernikahan ayahmu dengan ibu kandungmu? Tanyaku datar. Dika mengangguk, sedikit bingung. Ingat. 1508 kenapa? Bayu orang yang sentimental dengan masa lalu, meski dia jahat. Dia tidak pernah mengganti password brankas ini karena dia malas menghafal angka baru. Ujarku sambil memutar kombinasi angka digital itu. Bip, 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 ceklek. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah pistol revolver tua peninggalan kakek Bayu yang seorang kolektor barang antik, beserta satu kotak peluru. Bayu menyimpannya di sini untuk jaga-jaga, tapi dia sendiri takut menggunakannya. Aku mengambil benda logam berat dan dingin itu. Tanganku tidak lagi gemetar. Dia ingin perang? Gumamku sambil mengecek silinder peluru. Terisi penuh. Kita beri dia perang. Namun, saat aku baru saja merasakan sedikit kemenangan karena memegang senjata, hidungku mencium bau yang familiar. Bau asap. Bukan asap rokok, tapi asap kayu dan kain yang terbakar. Dika berlari ke celah bawah pintu. Asap abu-abu tipis mulai merembes masuk dari sela-sela pintu kamar. Bu! Suara Dika tercekat. Dia tidak mendobrak pintu. Dia membakar tangga. Dia membakar lantai 1. Terdengar teriakan Bayu dari lantai bawah, tertawa gila di sela-sela batuknya. Keluar atau panggang? Pilihan di tangan kalian, tikus-tikus kecil. Panas mulai terasa merambat di lantai. Kami terjebak di lantai 2 sebuah rumah yang sedang dilahap api, dengan seorang psikopat yang menunggu di satu-satunya jalan keluar. Aku menatap pistol di tanganku, lalu menatap Dika, dan terakhir menatap jendela yang berteralis besi. Dika, panggilku tenang. Ambil selimut tebal di lemari. Basahi dengan air di kamar mandi dalam. Sekarang, kita mau apa, Bu? Aku mengokang pistol itu. Kita tidak akan mati terpanggang. Kita akan menerobos api itu. Dan jika dia menghalangi jalan kita, aku menatap pintu yang mulai terasa hangat. Aku akan meledakkan kepalanya. Panas. Hanya satu kata itu yang bisa menggambarkan kondisi kamar tidur utama saat ini. Udara di dalam ruangan bukan lagi oksigen, melainkan uap panas yang memanggang kulit. Pintu kayu jati yang tebal itu mulai terasa hangat saat disentuh. Tanda bahwa lidah api di balik sana sedang menjilat-jilat, menuntut untuk masuk. Dika keluar dari kamar mandi dengan tubuh basah kuyup. Dia menyeret bed cover tebal yang juga sudah direndam air di dalam bathtub. Beratnya bertambah 2 kali lipat, membuat lantai parket basah seketika. Pakai ini, Bu, instruksi Dika singkat. Tidak ada kepanikan dalam suaranya, hanya fokus yang tajam. Dia menyampirkan selimut basah yang berat itu ke punggungku, menutupi kepala dan bahu. Tutup hidung. Jangan hirup asapnya. Kita merayap. Asap bergerak ke atas, udara bersih ada di bawah. Aku mengangguk, mencengkeram gagang pistol revolver itu erat-erat. Besi dingin senjata itu terasa kontras dengan telapak tanganku yang berkeringat. Aku belum pernah menembakkan senjata api seumur hidupku. Menonton film aksi adalah satu-satunya referensiku. Dika, panggilku sebelum kami bergerak. Aku berlutut, menyamakan tinggiku dengannya. Kalau ibu gagal, kalau ibu tidak tega menarik pelatuknya, kamu lari. Jangan pedulikan ibu. Dika menatapku. Tangan kecilnya yang basah memegang pipiku.
Ibu tidak akan gagal. Bayangkan wajahnya saat dia bilang ibu bodoh. Bayangkan wajahnya saat dia melonggarkan selang gas itu. Tarik pelatuknya bukan untuk membunuh, tapi untuk bertahan hidup. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan sedikit oksigen yang tersisa, lalu mengangguk mantap. Kami bergerak ke pintu. Aku menggeser meja rias yang tadi kugunakan untuk mengganjal. Suara gesekan kaki meja terdengar memilukan. Dengan hitungan ketiga dari Dika, aku memutar kunci dan menekan gagang pintu. Wus! Asap hitam pekat langsung menyerbu masuk bagaikan monster yang terbebas dari kurungan. Mataku perih seketika. Pandanganku kabur. Batuku pecah, tapi segera kutahan dengan menekan kain basah ke hidung. Tunduk, teriak Dika tertahan. Kami menjatuhkan diri ke lantai, merayap keluar dari kamar. Lorong lantai 2 sudah seperti neraka kecil. Karpet mahal di ujung lorong dekat tangga mulai terbakar. Api menjalar memakan wallpaper dinding. Suara keretakan kayu dan kaca pecah terdengar di mana-mana. Namun, yang paling menakutkan bukan api itu, melainkan kesunyian di lantai bawah. Bayu tidak lagi berteriak. Dia diam. Itu artinya dia sedang menunggu. Seperti pemburu yang sabar menanti mangsanya keluar dari lubang, karena tidak tahan asap. Kami merayap perlahan menuju railing, pagar pembatas, tangga yang menghadap ke ruang tengah bawah. Lantai 1 dipenuhi asap abu-abu, namun api belum melalap habis ruang tengah, hanya fokus di area dapur dan tangga bawah. Aku mengintip dari celah jeruji pagar tangga. Jantungku berdegup kencang, suaranya berdengung di telinga mengalahkan suara api. Di sana, di ujung tangga paling bawah, Bayu berdiri tegak di tengah kepulan asap tipis. Dia tidak memegang kunci roda lagi. Kali ini, di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau daging besar yang dia ambil dari set pisau dapur premium hadiah ulang tahunku. Dia berdiri mematung, matanya menatap tajam ke arah puncak tangga, menunggu siluet kami muncul. Dia terbatuk-batuk kecil, mengusap matanya yang merah dan bengkak akibat semprotan cabai tadi, tapi posisinya tidak goyah. Dia memblokir satu-satunya jalan keluar. Dia di bawah, bisikku pada Dika di belakangku. Dia bawa pisau. Kita tidak bisa turun lewat tangga, balas Dika, suaranya nyaris tak terdengar. Dia punya jangkauan lebih baik di sana. Kalau ibu meleset menembak, dia akan menerjang sebelum ibu sempat mengokang lagi. Lalu lewat mana? Jendela kamar lain juga berteralis. Dika melihat sekeliling dengan cepat. Matanya tertuju pada lampu gantung kristal besar, chandelier, yang menggantung megah tepat di atas foyer, posisi di mana Bayu berdiri sedikit di belakangnya. Rantai lampu gantung itu terikat pada balok kayu di langit-langit lantai 2, yang akses pengaitnya tersembunyi di dalam lemari utilitas kecil di lorong ini. Bu, silent move, bisik Dika, matanya berkilat sadis. Kita tidak perlu turun untuk melawannya. Kita jatuhkan langit ke kepalanya. Aku mengikuti arah pandang Dika. Lemari utilitas itu hanya berjarak 2 meter dari kami merayap. Tapi kuncinya ada di saku celana Bayu. Lemarinya terkunci, Dika. Tidak. Dika merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kawat kecil yang bengkok. Aku sudah belajar membongkar semua kunci di rumah ini sejak umur 8 tahun. Tanpa menunggu persetujuanku, Dika merayap cepat ke arah lemari kecil itu. Asap semakin tebal. Napasku makin sesak. Aku mengarahkan pistol ke bawah, membidik Bayu dari celah pagar, menjaganya agar tidak naik ke atas. Tanganku gemetar, berusaha membidik kepala atau dadanya, tapi asap membuat segalanya samar. Dika bekerja dalam diam. Bunyi klik halus terdengar. Pintu lemari utilitas terbuka. Di dalamnya, terlihat pangkal rantai besi besar yang menahan beban lampu kristal seberat 50 kg itu. Rantai itu dikaitkan pada sebuah pasak besi dengan mur besar. Mur ini berkarat. Desis Dika. Aku butuh alat. Tidak ada alat.
Palu dan lainnya tertinggal di bawah. Aku menatap pistol di tanganku. Gagangnya terbuat dari kayu solid yang keras. Pakai ini, aku menyerahkan pistol itu pada Dika, tapi Dika menggeleng. Jangan, ibu jaga di situ. Kalau dia melihat aku, tembak. Dika mengambil sebuah patung dekorasi kuningan kecil dari meja konsol di lorong. Dia mulai memukul mur pengait itu. Tang, tang. Suara benturan logam itu menggema. Di bawah, Bayu mendongak. Wah, tikus-tikusnya sedang merenovasi rumah sebelum mati, teriak Bayu dengan suara serak. Ngapain di situ? Mau sembunyi di lemari kabel? Bayu mulai melangkah naik. 1 anak tangga, 2 anak tangga. Dika. Dia naik, teriakku panik. Sedikit lagi. Dika memukul mur itu sekuat tenaga. Tang, tang. Bayu mempercepat langkahnya. Wajahnya terlihat mengerikan, campuran antara luka bakar ringan, mata bengkak, dan senyum psikopat. Pisau daging di tangannya berkilau ditimpa cahaya api. Papa datang, Dika sayang. Nyanyinya dengan nada horor. Dia sudah sampai di tengah tangga. Jaraknya hanya tinggal 5 meter dari kami. Aku tidak punya pilihan. Aku berdiri, membuang selimut basahku, dan mengarahkan moncong pistol lurus ke dadanya. Berhenti atau aku tembak, jeritku. Bayu berhenti. Dia menatap pistol di tanganku, lalu tertawa. Tawa yang meremehkan. Kamu menembak? Dia menggeleng-gelengkan kepala. Rania, pegang pisau dapur saja kamu gemetar. Kamu pikir kamu punya nyali untuk menarik pelatuk itu? Itu pistol antik kakekku. Berat pelatuknya 5 kilogram. Jari lentikmu itu bakal patah duluan sebelum pelurunya keluar. Dia melangkah lagi. Sini, kasih kemas senjatanya. Jangan main-main. Dia menggertakku. Dia menggunakan manipulasi terakhirnya. Dan sialnya, tanganku memang gemetar hebat. Keraguan itu muncul. Bisakah aku membunuh manusia? Dika, cepat! Teriakku tanpa menoleh. Lepas! Teriak Dika bersamaan dengan bunyi krak yang keras. Bukan suara tembakan. Itu suara pasak besi yang patah dihantam patung kuningan. Rantai penahan lampu kristal itu terlepas. Bayu mendongak. Matanya membelalak saat mendengar suara gemuruh dari atas kepalanya. Gravitasi mengambil alih. Lampu kristal raksasa itu meluncur jatuh bebas. Bukan menimpa Bayu secara langsung karena dia sudah naik setengah tangga. Tapi lampu itu menghantam dasar tangga dengan ledakan kaca yang dahsyat. Perang! Pecahan kristal tajam berhamburan seperti peluru ke segala arah. Guncangannya membuat tangga kayu yang sudah dimakan api di bagian bawahnya bergetar hebat. Struktur tangga itu, yang ternyata sudah rapuh karena terbakar di bagian penyangga bawah, tidak kuat menahan getaran hantam lampu raksasa itu. Apa? Bayu belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Krak! Bruk! Anak tangga tempat Bayu berpijak runtuh. Kayu yang hangus itu patah, mengirim Bayu jatuh terperosok ke dalam lubang api di bawah tangga. Aarg! Jeritan Bayu melengking, disusul suara tubuh yang menghantam puing-puing terbakar di lantai dasar. Aku terpaku menatap lubang menganga di tengah tangga itu. Asap membumbung tinggi dari sana. Kita berhasil? Desisku tak percaya. Belum? Dika menarik tanganku kasar. Tangga sudah putus. Kita terjebak di lantai 2. Dan api mulai naik ke lorong ini. Dika benar. Runtuhnya tangga membuat sirkulasi udara berubah. Api dari bawah kini menjilat naik dengan ganas lewat lubang bekas tangga itu. Panasnya semakin menyengat kulit. Kami tidak bisa turun. Kami tidak bisa kembali ke kamar. Kami benar-benar terisolasi. Tiba-tiba, dari balik asap di ujung lorong seberang, arah balkon belakang yang tidak pernah kami perhitungkan, terdengar suara kaca dipecahkan dari luar. Perang!
Lalu terdengar suara teriakan asing yang tegas dan berat. "Polisi, jangan bergerak." Aku menoleh kaget. Bukan rasa lega yang muncul, tapi rasa takut. Apakah itu polisi beneran? Atau itu orang suruhan Bayu yang lain? Karena di balik asap itu, sosok yang melompat masuk lewat jendela balkon bukan berseragam polisi. Dia memakai jaket kulit hitam, masker wajah, dan memegang senjata laras panjang. Dia menodongkan senjatanya tepat ke arahku. "Jatuhkan pistolnya, Nyonya, sekarang. Jangan tembak, itu bantuan." Teriakan Dika memecah ketegangan yang mematikan di lorong berasap itu. Suara anak kecil itu terdengar serak, namun penuh otoritas. Aku terkesiap, nyaris menjatuhkan pistol di tanganku. Pria berjaket kulit dan bermasker itu menurunkan laras senjatanya sedikit, matanya yang tajam menatap Dika, lalu beralih padaku. Dia mengangkat satu tangan, menunjukkan lencana kepolisian yang tergantung di kalung rantai di balik jaketnya. "Resmob, Bu." Dika mengirim sinyal SOS dan lokasi real time ke unit siber kami 10 menit lalu. Ujar pria itu dengan suara berat yang teredam masker. "Jatuhkan senjatanya. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian." Lututku lemas. Rasa lega yang tiba-tiba membanjiri tubuhku justru membuatku nyaris pingsan. Pistol antik itu terlepas dari genggamanku, jatuh berdebum di lantai kayu yang mulai panas. "Lewat sini, cepat. Atap lorong ini mau rubuh," perintah petugas itu. Dia menerjang masuk lewat jendela balkon yang sudah pecah, menyambar tubuh kecil Dika dalam satu gendongan, lalu menarik lenganku kasar. Kami berhamburan keluar menuju balkon belakang yang luas. Udara malam yang dingin langsung menampar wajahku, kontras dengan neraka di dalam sana. Di bawah, pekarangan rumah kami yang biasanya sepi kini berubah menjadi lautan cahaya biru dan merah. Mobil pemadam kebakaran, mobil polisi, dan ambulans memenuhi halaman. Sirine meraung-raung bersahutan dengan bunyi api yang melahap kayu. "Turun lewat tangga darurat." Petugas itu menunjuk tangga lipat yang sudah disiapkan tim pemadam di sisi balkon. Dengan sisa tenaga, aku menuruni anak tangga logam itu. Tanganku gemetar, kakiku goyah, tapi naluri bertahan hidup memaksaku terus bergerak. Begitu kakiku menyentuh rumput basah yang dingin, beberapa paramedis langsung berlari menghampiri kami, menyelimutiku dan Dika dengan selimut termal oranye. "Ibu terluka?" tanya seorang perawat panik, memeriksa dahi memarku. Aku menggeleng kosong. Mataku terpaku pada pintu depan rumah mewah yang kini memuntahkan asap hitam pekat. Rumah impianku. Penjaraku. Semuanya sedang terbakar. Kerumunan tetangga berkumpul di balik garis polisi berwarna kuning. Wajah-wajah penasaran, kaget, dan ngeri menatap ke arah kami. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. "Itu Bu Rania selamat." "Ya Tuhan, kebakaran besar sekali." "Suaminya mana? Pak Bayu mana?" Pertanyaan itu terjawab dengan cara yang paling mengerikan. Dari dalam pintu utama yang dikelilingi api, sesosok manusia terhuyung-huyung keluar. Bukan berjalan, tapi merangkak, lalu memaksakan diri berdiri dengan kaki yang menyeret. Pakaian mahalnya sudah hangus menjadi kain perca yang menempel di kulit. Wajah tampan yang selalu dibanggakannya kini merah padam, melepuh, dan hitam tertutup jelaga. Rambutnya hangus sebagian. Dia terlihat seperti mayat hidup yang bangkit dari kubur. Itu Bayu. Dia selamat dari jatuhnya tangga, tapi api di lantai dasar telah mencicipi tubuhnya. "Rania." Teriakannya bukan teriakan kesakitan, melainkan teriakan kemarahan murni yang serak dan menakutkan. Dia melihatku berdiri di dekat ambulans. Adrenalin gila membuatnya mengabaikan rasa sakit dan puluhan polisi yang mengepungnya. Dia berlari, terbata-bata, ke arahku. Di tangannya, pisau daging itu masih tergenggam erat, meski bilahnya sudah menghitam. "Jangan bergerak, jatuhkan senjata." Seru lusinan polisi serentak,
mengarahkan moncong senjata mereka ke arah Bayu. Bayu tidak peduli. Matanya yang merah dan bengkak hanya tertuju padaku. Kamu hancurkan semuanya. Asuransiku. Hidupku. Dasar wanita pembawa sial, raungnya di depan puluhan saksi mata. Harusnya kamu mati diam-diam. Harusnya kamu bakar diri saja sama anak cacat itu. Para tetangga menjerit histeris mendengar pengakuan terbuka itu. Suasana menjadi kacau. Dika, yang duduk di pintu belakang ambulans, tiba-tiba melompat turun. Dia tidak lagi berpura-pura lumpuh. Dia berjalan tegak, membelah barisan polisi, dan berdiri tepat di depanku. Dia merentangkan tangan kecilnya, melindungiku. Bayu berhenti mendadak, terpaku melihat pemandangan itu. Mulutnya menganga tak percaya. Pisau di tangannya goyah. "Kak, kamu." Suara Bayu tercekat. "Kamu bisa jalan?" Dika menatap ayahnya dengan dagu terangkat. Tidak ada rasa takut, hanya rasa jijik yang mendalam. "Aku bisa jalan, yah," jawab Dika lantang. Suaranya menggema, mengalahkan suara sirine. "Aku bisa lari. Aku bisa bicara. Dan aku bisa merekam semua rencana pembunuhanmu." Dika mengangkat tabletnya tinggi-tinggi. Layar tablet itu menyala terang, terhubung secara nirkabel ke pengeras suara mobil polisi siber yang parkir tak jauh dari situ. Sebuah trik yang mungkin sudah disiapkan Dika lewat koordinasi cepat di chat tadi. Suara rekaman Bayu dan Clara menggema ke seluruh komplek perumahan elit itu. Rania itu naif. Dia nggak bakal curiga. Kalaupun dia nggak mati karena gas, dia bakal pingsan dan nggak sengaja nyenggol lilin. Kita cairkan asuransinya, terus kita nikah di Eropa. Bye-bye kemiskinan. Semua orang terdiam. Hening yang mencekam menyelimuti pekarangan. Wajah para tetangga berubah dari simpati menjadi horor dan jijik. Polisi semakin mempererat kepungan mereka. Bayu mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi di balik luka bakarnya. Rahasianya telanjang di depan dunia. Dia bukan lagi arsitek terhormat. Dia adalah monster. Dia menatapku, matanya memohon untuk pertama kalinya. "Rania, sayang itu cuma bercanda." Aku melangkah maju, melewati Dika. Aku menatap lurus ke mata pria yang pernah kucintai itu. "Jangan panggil aku sayang," kataku dingin. Suaraku tenang namun tajam menghunus jantung. "Wanita bodoh yang kamu nikahi sudah mati di dalam sana, Mas. Yang berdiri di sini adalah saksi yang akan memastikan kamu membusuk di penjara sampai mati." Tidak. Bayu berteriak histeris. Dia mengangkat pisaunya lagi, berniat melakukan serangan bunuh diri terakhir ke arahku. Dor! Satu tembakan peringatan dari polisi meletus ke udara. Namun, suara itu kalah dengan suara ledakan lain yang jauh lebih dahsyat. Blar! Tabung gas di dapur, sumber dari segala petaka ini, akhirnya menyerah pada panas api. Ledakan besar terjadi di bagian belakang rumah. Gelombang kejutnya menghantam punggung Bayu, melemparkannya jatuh tersungkur ke tanah berlumpur dengan wajah mencium sepatu bot polisi. Kaca-kaca jendela yang tersisa pecah berhamburan. Atap rumah runtuh seketika, mengirimkan pilar api membumbung tinggi ke langit malam. Rumah itu hancur. Tamat. Bayu mengerang kesakitan di tanah, tidak mampu bangkit lagi. Polisi segera menerjang, menindih tubuhnya, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya yang melepuh. "Bayu Pradana, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan kekerasan dalam rumah tangga." Aku berdiri diam menyaksikan suamiku diseret seperti binatang ke mobil polisi. Dia menoleh ke arahku sekali lagi, tatapannya kosong, hancur, dan kalah telak. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya sampai dia menghilang di balik pintu mobil tahanan. Sebuah tangan kecil menggenggam tanganku. Aku menunduk. Dika tersenyum tipis padaku,
Senyum tulus pertama yang pernah kulihat tanpa topeng kepura-puraan. "Sudah selesai, Bu," bisiknya. Aku memeluk tubuh mungil itu erat-erat di bawah hujan abu sisa kebakaran. "Ya, Nak, sudah selesai." Namun, saat mataku menyapu kerumunan orang yang menonton, tatapanku terkunci pada sebuah mobil sedan merah yang parkir agak jauh di ujung jalan. Kaca jendelanya terbuka sedikit. Di sana, samar-samar aku melihat seorang wanita berkacamata hitam sedang menatap ke arah kami dengan wajah tegang. Tangannya memegang perutnya yang buncit. "Clara." Dia melihat semuanya. Dan saat tatapan kami bertemu, dia buru-buru menutup kaca jendela dan tancap gas meninggalkan lokasi. Aku menyipitkan mata. Karma untuk Bayu sudah tunai. Tapi untuk wanita itu, urusan kita belum selesai. 6 bulan kemudian, suara palu hakim yang menghantam meja kayu jati itu terdengar jauh lebih merdu daripada musik apapun yang pernah kudengar seumur hidupku. Tok, tok, tok. Menyatakan terdakwa Bayu Pradana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti, membidik sosok pria yang duduk menunduk di kursi pesakitan. Bayu tidak lagi terlihat seperti pangeran tampan yang dulu memikatku. Setengah wajah kanannya dipenuhi jaringan parut kemerahan, souvenir abadi dari api yang ia nyalakan sendiri. Jalannya kini pincang permanen karena tulang kakinya hancur saat tangga itu runtuh. Ironi yang menyakitkan. Dulu dia memalsukan kelumpuhan anaknya, kini Tuhan memberinya kecacatan yang nyata. Dia menoleh perlahan ke arah kursi pengunjung barisan depan. Matanya yang redup dan penuh kekalahan bertemu dengan mataku. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya lekat-lekat, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kehampaan yang dingin. Rasa cinta itu sudah lama hangus, dan rasa benciku sudah tuntas terbayar hari ini. Dia hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam hidupku, meninggalkan luka, lalu pergi menuju kehancuran. Di sampingku, Dika duduk tegak dengan setelan jas anak-anak yang rapi. Dia tidak lagi duduk di kursi roda. Kakinya menapak kuat di lantai. Tangan kecilnya menggenggam tanganku erat saat polisi mulai menyeret ayahnya keluar ruangan. Saat melewati kami, Bayu berhenti sejenak. Napasnya terdengar berat. "Rania." Suaranya parau, hancur. "Jaga Dika." Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. "Tanpa kamu suruh pun, aku akan menjaganya. Karena aku ibunya. Ibu yang sebenarnya. Bukan sekadar istri yang kamu anggap bodoh." Bayu menunduk, air mata menetes di pipinya yang rusak. Sebelum akhirnya ditarik paksa oleh petugas kejaksaan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke neraka duniawinya. Sidang bubar. Namun, pertunjukan belum selesai. Saat kami berjalan keluar menuju lobi pengadilan, kerumunan wartawan terbelah. Dari arah berlawanan, 2 poluan menggiring seorang wanita hamil yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya diborgol. Wajahnya sembab tanpa riasan, matanya bengkak menangis. Clara. Dia tidak sempat lari ke Paris. Jejak digital percakapan, chat, di tablet Dika menyeretnya sebagai otak kedua alias medepleger, turut serta dalam perencanaan pembunuhan. Rekeningnya dibekukan, apartemen mewahnya disita karena ternyata dibeli menggunakan uang hasil pencucian dana perusahaan Bayu. Langkah kami terhenti, berhadapan tepat di tengah lobi. Clara mendongak. Keangkuhan yang dulu kulihat di balik kaca mobil sedan merah itu lenyap tak berbekas. Dia menatap perut buncitnya, lalu menatapku dengan tatapan memelas yang menyedihkan. "Mbak Rania." Isaknya gemetar. "Tolong saya, Mbak. Saya cuma disuruh Bayu. Anak ini tidak salah. Tolong cabut kesaksian Mbak." Aku menatap wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan.
Dulu, Rania yang naif mungkin akan luluh melihat sesama wanita hamil. Tapi aku ingat bagaimana dia tertawa di pesan teks saat merencanakan kematianku. Aku ingat bagaimana dia tidak sabar menunggu kabar aku hangus terbakar. Aku melangkah mendekat, membisikkan sesuatu tepat di telinganya agar tidak didengar wartawan. Anak itu memang tidak salah, Clara, tapi ibunya adalah monster yang tamak. Bisikku dingin. Nikmati masa kehamilanmu di penjara. Dan jangan khawatir, karma tidak pernah salah alamat. Tiket ke Paris MU hangus, tapi tiket ke Nusa Kambangan mungkin masih tersedia. Clara menjerit histeris, kakinya lemas hingga harus dipopang oleh polwan saat diseret menjauh. Aku membenarkan letak tasku, lalu kembali menggandeng Dika berjalan keluar, menembus pintu kaca menuju sinar matahari sore yang hangat. Sebulan kemudian, angin sore berhembus sejuk di teras rumah baruku. Bukan rumah gedung mewah bertingkat 2 seperti dulu, melainkan sebuah rumah satu lantai bergaya minimalis. Di pinggiran kota yang asri. Rumah ini kubeli dari hasil penjualan aset pribadiku sebelum menikah dan sedikit tabungan yang berhasil kuselamatkan. Tentu saja setelah memastikan tidak sepeser pun uang haram Bayu tercampur di dalamnya. Di halaman rumput hijau di depan, Dika sedang berlarian mengejar seekor anak anjing Golden Retriever yang baru kami adopsi. Tawanya renyah, lepas, dan begitu hidup. Melihatnya berlari, melompat, dan jatuh lalu bangkit lagi tanpa bantuan, masih membuat mataku berkaca-kaca. Bertahun-tahun dia dipaksa menjadi patung, mematikan sarafnya sendiri demi bertahan hidup. Kini, dia adalah anak laki-laki 11 tahun yang paling bahagia di dunia. Ibu, lihat, teriak Dika sambil melambaikan tangan, wajahnya merah karena kegerahan. Boni bisa tangkap bola. Hebat, seruku sambil mengacungkan jempol. Jangan capek-capek, nak, nanti malam kita mau makan enak merayakan sesuatu. Dika berlari menghampiriku. Napasnya terengah-engah tapi matanya berbinar. Dia duduk di sampingku di bangku taman, menyeka keringat. Merayakan apa, Bu? Tanyanya penasaran. Aku mengambil sebuah amplop coklat besar dari meja. Ini adalah dokumen yang baru saja diantar kurir sore tadi. Dokumen yang prosesnya jauh lebih sulit dan berbelit daripada sidang perceraianku dengan Bayu. Aku mengeluarkan isinya. Selembar akta kelahiran baru dan surat penetapan pengadilan tentang hak asuh dan adopsi. Di sana, nama Dika tidak lagi menyandang nama belakang ayahnya yang beracun. Dia kini memiliki nama baru yang kami pilih bersama. Nama yang berarti cahaya dan kekuatan. Merayakan ini, kataku sambil menunjukkan kertas itu. Mulai hari ini, secara hukum, negara, dan agama kamu resmi menjadi anak ibu. Tidak ada embel-embel tiri. Tidak ada wali lain. Cuma kita berdua. Dika terdiam. Dia membaca namanya yang tertera di sana. Bibirnya bergetar. Anak jenius yang bisa meretas sistem keamanan dan merakit senjata listrik itu, tiba-tiba kembali menjadi anak kecil yang rapuh. Dia menubruk tubuhku, memelukku begitu erat hingga aku hampir sesak napas. Bahunya berguncang hebat. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena ibu tidak mati waktu itu. Isaknya di pelukanku. Terima kasih sudah menyelamatkan Dika. Aku mengelus rambutnya yang lembut, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. Mataku menatap langit senja yang berwarna jingga keunguan. Indah sekali. Ibu yang berterima kasih. Nak, bisikku. Kamu yang menyelamatkan ibu. Kamu yang membangunkan ibu dari tidur panjang. Kami berdua duduk di sana, ibu dan anak, penyintas dari sebuah perang yang sunyi. Luka-luka masa lalu mungkin akan membekas selamanya. Aku dengan trauma akan bau gas, dan Dika dengan mimpi buruknya. Tapi kami memiliki satu sama lain. Ponselku di meja bergetar. Aku melirik layar. Sebuah notifikasi berita daring muncul. Ditemukan tewas gantung diri di sel tahanan, terpidana kasus pembunuhan istri, Bayu Pradana, 30
tinggalkan surat penyesalan. Aku tertegun sejenak membaca judul berita itu. Dunia seakan berhenti berputar sedetik. Dika melepaskan pelukannya, melihat ekspresi wajahku, lalu ikut melihat layar ponsel. Hening. Angin sore menerbangkan daun-daun kering di halaman. Aku menghela napas panjang, lalu perlahan mematikan layar ponsel itu dan meletakkannya dengan posisi terbalik. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sedih. Hanya sebuah penutup buku yang akhirnya benar-benar tamat. Ayo masuk, Dika, ajakku sambil berdiri dan mengulurkan tangan. Boni sudah lapar, dan ibu mau masak sup ayam kesukaanmu. Jangan lupa kunci pagar, ya. Dika menatapku, lalu tersenyum lebar. Dia menyambut uluran tanganku. Siap, Bu. Kali ini, tidak akan ada lagi kunci yang rusak di rumah ini. Kami berjalan masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang, menutup pintu dari masa lalu yang gelap, dan menyongsong hidup baru yang benar-benar milik kami. Tamat.